Tempat yang lebih luas dan lapang memudahkan Arumi menemukan sosok di ujung sana yang kedua pergelangan tangannya diikat ke belakang. Lelaki berbadan gendut kemudian menghampiri, lalu mengubah posisi duduk gadis yang memakai jilbab itu untuk menghadap ke arahnya yang berdiri mematung. Dari postur tubuh yang membelakangi, ia sudah kenal siapa perempuan itu. Faisa, ucapnya nyaris tak terdengar. Mulut yang disumpal sepotong kain tersebut menyulitkan Faisa untuk bicara. Pergerakan tubuh dan mimik wajah terbaca jelas jika dia ingin mengucapkan sesuatu. Buka sumpalan kainnya, titah Gibran yang segera dituruti lelaki bertubuh gemuk yang masih berdiri di sampingnya. Apa yang mau kamu lakukan sama Arumi? Dendammu hanya padaku, jangan bawa-bawa dia. Kalau kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan menyakiti Arumi, teriak Faisa gitu sumpalan kain terlepas. Gibran tertawa nyaring, sudah diduga kalau kelemahan gadis itu adalah dari orang lain. Bukan pada diri sendiri. Dendam harus dituntaskan dengan bayaran nyawa dan sakit hati. Aku pasti akan membunuhmu juga, tinggal menunggu waktu. Bersiaplah untuk akhir hidupmu. Arumi menangis, menganga tak percaya akan kakak tiri yang ingin membunuh adiknya, hanya karena kesalahan masa lalu yang tidak dilakukan. Namun, harus dirinya yang menanggung beban tersebut. Aku ikhlas jika nyawaku bisa membuatmu berhenti mendendam dan memaafkan kesalahan ibuku. Aku ikhlas, ucap Faisa dengan pilu. Dia sudah pasrah akan jalan hidup. Berbagai kejadian membuatnya makin dewasa dan tak lagi menyalahkan siapapun. Gibran mengambil sebuah tas kecil yang berada tidak jauh dari dirinya berdiri. Tas itu memang sudah sedari tadi ada di sana, karena semua persiapan telah direncanakan. Dendam kesumat akan terbalaskan. Sakit hati bertahun-tahun harus dibayar dengan cara yang salah. Dia tak peduli kalau disebut sebagai seorang pembunuh, terpenting kepuasaan didapatkan. Bersabarlah, aku juga akan membunuhmu. Sekarang, ucapkanlah selamat tinggal pada dunia, sebab hari ini akan menjadi akhir dari hidupmu. Tangisan pilu dua wanita di ruangan itu gitu menyayat kalbu. Arumi berkali-kali menggeleng, menentang akan sikap Gibran yang sudah berada di jalan sesat. Istighfar, jangan buat iblis menguasaimu. Mbak Faisa adalah saudaramu, meski hanya seayah tapi kalian memiliki ikatan hubungan darah. Jangan menyimpan dendam gitu besar sampai ingin melakukan pembunuhan. Hal itu dilarang sama Allah. Dosa Gibran, dosa, papar Arumi dengan bulir air mata. Meski beribu nasihat dilontarkan, hati yang sudah menghitam tak akan bisa menerima dengan mudah. Dia takkan pernah mengubah keputusannya. Diam kamu, jangan mencoba untuk menasihatiku. Persiapan saja dirimu beserta anak yang ada dalam kandungan itu untuk menjemput ajal, bentaknya. Untuk kedua kali mereka sama-sama terkejut. Faisa mencoba melakukan pergerakan untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Namun sama sekali tak ada gunanya, karena ikatan itu sangat kuat. Dia yang tadi menunduk menatap tajam Gibran yang sudah dibutakan dendam dan kehilangan kewarasan serta iman. Kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan libatkan Arumi, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan membawa Arumi dalam dendammu, teriak Faisa. Gibran tersenyum sinis, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas yang dipegang, sebilah pisau baru dan masih mengkilat serta terlihat sangat tajam, diperlihatkan dengan seksama. Pisau ini akan menjadi sejarah dengan hiasan darahmu dan juga Arumi. Gibran, teriak Faisa tak terima. Arumi yang dipegangi oleh satu orang, hanya bisa membisu. Dia syok akan apa yang terjadi. Lebih sakitnya lagi, anak yang masih belum melihat dunia akan direnggut kehidupan oleh manusia yang tidak punya hati. Nak, bertahanlah. Semoga Allah akan menyelamatkan kita. Hatinya berbisik. Faisa mencoba melakukan perlawanan, tapi tidak bisa. Dia tak berdaya. Sakit hatiku harus dibayar dengan cara mengorbankan Arumi. Aku ingin tahu seberapa terkoyaknya hatimu ketika menyaksikan seorang wanita hamil yang tengah mengandung anak dari lelaki yang kamu cintai dulu, mati di tanganku. Aku ingin membuat akhir hidupmu dengan penuh rasa bersalah. Awalnya aku ingin menghabisi Rafizky di hadapanmu, tapi setelah kupikir lagi, sepertinya akan sangat menyenangkan jika perempuan berbadan dua ini yang harus lenyap. Dengan gitu dua nyawa akan melayang di hadapanmu sendiri. Baru setelah itu, di tengah rasa sakit hatimu, aku akan menghabisimu, sehingga kamu mati dalam keadaan menderita dan diselimuti rasa bersalah. Ia tertawa, sangat menyenangkan, kan?
Gila, kamu sudah gila Gibran, maki Faisa. Hustit, Gibran meletakkan telunjuknya di bibir. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik saksikan saja, jelasnya menyeringai. Arumi dihadapkan ke arahnya. Dia tak bisa lari karena kedua tangan itu kembali dipegang oleh kedua anak buahnya. Faisa berulang kali berteriak dengan nyaring mengeluarkan seluruh suara. Nafas itu bahkan sampai tersengal karena berteriak sekuat tenaga sampai batas ternyaring yang dia bisa. Tapi hanya diacuhkan oleh Gibran yang sudah termakan dendam. Gibran, aku mohon, jangan. Tolong, siapapun tolong kami, teriak Faisa. Percuma kamu teriak, tidak akan ada yang mendengarnya, karena di sini sepi. Lebih baik diam saja agar kamu tidak kehabisan suara saat nanti mengerang kesakitan. Hahaha, tawanya jahat mengisi seluruh ruangan. Tangan itu mulai terangkat, mengarahkan sisi tajam pisau ke arah perut Arumi. Air mata kesedihan mengalir deras. Matanya terpejam melangitkan doa-doa jika mungkin hidupnya akan segera berakhir. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Ampuni segala kehilafan yang mungkin pernah hamba lakukan. Sesungguhnya kematian adalah takdirmu. Maka jika ini sudah menjadi akhir hidup hamba, tolong berikanlah orang ini hidayah agar bisa sadar dan kembali ke jalan kebenaran. Luluhkanlah hatinya agar bisa menerima kenyataan. Dan lapangkanlah dadanya agar bisa menghapus dendam yang telah bersarang. Gibran mengayunkan tangannya, bersiap untuk melenyapkan Arumi segera, kemudian adik tirinya yang pasti akan mati di tangannya dengan rasa bersalah dan dengan sakit hati yang sangat mendalam. Gibran, teriak Faisa dengan bening di mata yang semakin meleleh dan membasahi wajah. Arumi yang tadi memejam dan tak berani membuka mata, seketika terbelalak lebar, nafasnya tersengal. Apakah ini akhir hidupnya? Tapi, dia tidak merasakan rasa sakit apapun. Ia syok, tak bisa menangkap apa yang terjadi. Penglihatannya hanya melihat ada Rafizky yang berkelahi dengan Gibran. Posisinya menindih tubuh Gibran yang tersungkur di lantai. Sedangkan anak buah yang memeganginya tadi berkelahi melawan asker seorang diri. Beraninya kamu ingin mencelakai istri dan anakku. Marah Rafizky memukul wajah Gibran yang sudah babak belur, bibirnya bahkan sedikit robek sehingga darah mengalir dari sana. Asker dan Rafizky mendengar teriakan Faisa. Mereka yang berada di lantai bawah segera berlari ke lantai atas, dan syukurlah tiba tepat waktu. Sedikit saja terlambat mungkin dua nyawa akan melayang sekaligus. Tubuh Arumi membeku, sekadar untuk bersuara saja keluh. Seluruh tubuh bergetar dengan ketakutan luar biasa. Faisa terdengar memanggil namanya. Namun, tak ia indahkan kala melihat Gibran yang meraih pisau yang terjatuh tak jauh darinya. Kemudian mengarahkan kepada Rafizky yang masih asyik membaku hantam dirinya. Mas Rafizky, teriak Arumi keras. Ulu hati terasa nyeri melihat darah bercucuran menghiasi keramik putih. Asker dan Faisa yang mendengar teriakan Arumi segera menoleh, mereka terkejut melihat Rafizky tumbang dengan berlumuran darah. Bruk, tubuh Arumi seketika melemas dan akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Bersambung.